Episode 92. Ronald mengantar Jesslyn ke rumah orang tuanya. Di sana nampak sepi sekali. Terima kasih, Pak. Bapak sudah mengantar saya sampai di sini. Di rumah sepertinya tidak ada siapa-siapa. Tidak enak kalau memasukkan orang luar. Jesslyn mengucapkan terima kasih pada Ronald dan meminta Ronald pulang. Tadi katanya mau tempat Pak Josh, biar aku tunggu di sini saja. Jawab Ronald. Nanti saya naik taksi online saja, Pak. Terima kasih. Jesslyn turun dari mobil Ronald. Dia takut terkena serangan jantung kalau lama-lama bersama Ronald. Karena sedari tadi di dalam mobil, suasana menjadi canggung dan kaku. Bahkan tidak ada yang bisa mengeluarkan kata-kata. Ronald akhirnya setuju dan mobil mewah tersebut pergi keluar. Jesslyn berjalan masuk ke dalam rumah, tapi dia berpapasan dengan Jason. Pria parubaya itu berdiri di ujung tangga terbawah. Kamu habis dari mana, Jesslyn? Dan di mana mama dan kakak kamu? Tanya Jason. Maaf om, saya tidak tahu. Saya baru saja mengerjakan tugas di rumah teman. Jawab Jesslyn dengan tangan gemetar. Kenapa pria dia ini yang ada di rumah? Tahu begini aku mau ditemani Pak Ron, batin Jesslyn. Jesslyn hendak naik ke atas, tapi tangannya dicekal dan ditarik oleh Jason sampai tubuh Jesslyn limbung dan menabrak ke dada Jason. Wow, ukurannya pas, tidak besar dan tidak kecil. Gumam Jason saat dada itu menabrak dadanya. Jesslyn meronta untuk dilepaskan. Tapi Jason malah mendekapnya. Apa yang kamu lakukan? Sentak Jesslyn. Aku hanya ingin memeluk putriku. Sudah sangat lama ingin rasanya memeluk kedua putriku. Jawab Jason. Tapi tidak begini caranya. Jesslyn terus meronta. Tapi tenaganya kalah dengan tenaga Jason. Lepaskan saya. Dan di mana mama? Jesslyn terus mengelak. Tidak ada siapa-siapa sayang. Entah di mana mereka. Dari tadi malam kalian semua tidak pulang. Tapi tidak apa-apa. Suasana aman. Kita akan bersenang-senang. Jason tersenyum mosum. Tangannya mulai meraba-raba wajah Jesslyn. Dan tangan jatuhnya masih mendekapnya erat. Lepas, apa yang mau Anda lakukan? Ingat aku putri kandung Anda. Jesslyn meninggikan suaranya, berharap ada pelayan yang mendengarnya. Tidak perlu berteriak keras. Tidak akan ada yang mendengarnya. Aku akan mengajarimu menjadi wanita hebat. Dan aku bisa membuat dirimu terbang melayang. Sepertinya bermain dengan yang muda akan lebih menyenangkan. Mamamu sudah tua dan kendur, bisik Jason. Tolong, siapapun tolong aku. Jesslyn terus meronta. Dia menendang bola keket Jason hingga pusakanya yang kena. Jason mengadu kesakitan. Dia melepas cengkraman tangannya dan memegangi asetnya. Sementara Ronald kembali ke rumah tersebut. Karena handphone Jesslyn terjatuh, serta ada telepon dari Joshua. Halo om, ini Ronald. Jawab Ronald. Di mana Jesslyn Pak Ron? Kenapa belum pulang? Tanya Joshua dengan nada khawatir. Nona Jesslyn baru pulang dari rumah sakit. Tadi katanya mau pulang ke rumah Nyonya Yola untuk ambil pakaian. Ini ponselnya jatuh di mobil saya, Tuan. Jawab Ronald. Baik Pak Ron, saya cuma khawatir saja. Dan perasaan saya tidak enak. Jawab Joshua. Saya akan kembali lagi ke sana, Tuan. Mengembalikan ponsel ini. Serta mengantar Nona Jesslyn ke tempat Anda. Jawab Ronald. Yang berjanji akan mengantar Jesslyn ke tempatnya. Sementara Jesslyn setelah menendang
telur keket tua Jason dan segera berlari menuju keluar. Dia segera berlari dan tidak peduli harus menabrak apa saja karena gugup. Dengan nafas terengah-engah, Jesslyn berhasil menanggapi pintu depan. Jason dengan langkah terseok mengejar dirinya. Saat membuka pintu, Ronald sudah berdiri di depan hendak mengetuk pintu tersebut. Tapi tiba-tiba terbuka, jadi tangan Ronald malah mengetuk dahi Jesslyn. Pak, tolong saya. Jesslyn dengan nafas terengah-engah dan penampilan yang acak-acakan berlindung di belakang Ronald. Orang itu akan memperkaos saya, Pak. Aduh, Jesslyn. Dari dalam Jason memanggil nama Jesslyn. Jess, tunggu. Suara Jason dari dalam rumah. Lalu nampak pria parubaya keluar sambil berjalan mengangkang, sambil memegangi keketnya. Ronald langsung memukul wajah Jason dengan sekuat tenaga, hingga pria bronze itu terhuyung dan bibirnya berdarah. Tidak hanya itu saja, Ronald mengejarnya dengan membabi buta, sampai Jason pingsan. Ronald begitu geram dan kalap. Dasar brengsek, bajingan. Anak sendiri juga mau diklembat, ucap Ronald dengan muka memerah. Ronald menelepon polisi di saat Jason pingsan. Pemuda itu beralih menatap Jesslyn yang gemetar ketakutan. Dia melepas jasnya dan memakainya pada Jesslyn. Terima kasih, Pak. Dia itu manusia apa bukan sih? Ucap Jesslyn. Saya sudah telepon polisi. Nanti saya akan bantu kamu untuk membuat dia dipenjara dalam waktu yang lama. Kalau perlu dia akan mendapat perlakuan yang sangat buruk di sana. Ronald menarik tubuh Jesslyn di pelukannya dan menenangkannya. Ronald mengantarkan Jesslyn ke rumah Joshua. Dia menelepon anak buahnya mengurus Jason sambil menunggu polisi datang. Sampai di rumah Joshua, Ronald mengetuk pintu rumah sederhana tersebut. Muncullah Yulia dari dalam. Jesslyn segera memeluk tubuh Yulia dengan erat. Dia menumpahkan segala tangisnya di pelukan Yulia. Hihihi, Bun. Yulia membalas pelukan putri tirinya, atau lebih tepatnya putri angkat. Dia dan menenangkan Jesslyn, lalu memapanya ke dalam. Pak Ronald, masuklah dan jelaskan semuanya pada kami, ucap Joshua pada Ronald. Yulia membawa Jesslyn ke kamar, sementara Joshua dan Ronald menuju ke sofa ruang tamu. Sekarang jelaskan pada Om, apa yang terjadi padanya, pinta Joshua. Tadi sewaktu saya kembali ke sana untuk mengembalikan ponsel Nona Jesslyn, dia keluar dengan nafas terengah-engah. Bahkan penampilannya sudah berantakan, Tuan. Nona Jesslyn meminta tolong pada saya. Dan tak lama kemudian muncul si Jason dengan langkah mengangkang dan memegangi cucak rowonya mencoba mengejar Jesslyn. Si bronze itu memperkaos Nona Jesslyn. Ronald menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Astagfirullah, kok ada ayah kandung mau memperkaos anaknya sendiri? Benar-benar iblis tuh orang. Lalu penasaran Joshua, saya sudah mengajarnya sampai pingsan. Maaf kalap Tuan, sekarang dibawa ke kantor polisi, jawab Ronald. Kurang ajar, aku tidak akan membiarkan dia selamat begitu saja, geram Joshua. Iya Tuan, ini tidak bisa dibiarkan terus. Dulu karena Nona Jenny meminta membebaskan mereka, jadi sampai sekarang mereka bebas. Tapi tidak ada kapok-kapoknya. Lebih baik orang itu membusuk di penjara, imbuh Ronald. Kemudian mereka berbincang membicarakan cara supaya Jason akan dijerat hukuman yang paling berat.